Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Gimana pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, semangat semua ya. Sudah sarapan semua ini? Sudah, Bu. Loh, kok ada yang belum? Kenapa kok nggak sarapan? Lupa. Lupa apa emang sengaja tidak sarapan? Sengaja Belum masak. Oke, saya absen dulu ya. Aku Adi, Hadir, Bu. Sonia, Hadir, Bu. Rejabita, hadir Bu. Nana, hadir Ibu. Nova, hadir Bu. Anita, hadir Bu. Biar semua ya. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Ibu boleh tanya-tanya dulu enggak? Boleh, Bu. Ada yang tahu sekarang Ibu mau bahas materi apa? Gak tahu, Bu. Baik, apakah sudah ada yang belajar? Belum, Bu. Belum belajar, kenapa belum belajar? Capek, Bu. Habis liburan ya, capek ya? Ya, Bu. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu pemandulan, pembiasan, dan dispersi ya. Maaf ya. Mungkin ada yang tahu tentang pemandulan cahaya? Cermin, Bu. Ya, contohnya tuh cermin ya. Gimana kalau kalian bercermin? Contoh pemandulan cahayanya. Oh, di cermin ada wajah kita, Bu, yang kalau misalnya angkat tangan kiri dicermin tangan kanan. Baik, pemandulan cahaya itu adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Pemandulan cahaya dapat terjadi pada permukaan yang mengkilap, salah satunya yaitu adalah cermin. Pada pemandulan cahaya itu ada hukum yang dikemukakan oleh Stenius. Itu ada 2. Yang pertama, sinar datang, garis normal dan sinar pantul itu berada pada satu bidang yang sama. Nanti akan dijelaskan setelah kalian diberi permasalahan ya. Yang hukum yang kedua yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan cahaya itu ada 2, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Mungkin di sini ada yang bisa mencontohkan pemantulan teratur dan baur. Saya Bu, ya silakan. Mungkin kalau saat pemantulan teratur itu kalau kacanya bersih, jadi muka kita atau bayangan yang dihasilkan itu jadi jernih. Tapi kalau kacanya kotor, bayangan yang dihasilkan itu jadinya buram. Oke. Pemantulan itu dipengaruhi oleh bidangnya. Jika pemantulan teratur itu bidangnya datar, lurus. Kalau pemantulan terbaur itu bidangnya tidak rata. Ya. Yang kedua yaitu pembiasan. Kalau kalian biasanya dari dekat jalan raya atau kalian melihat jalan raya itu biasanya ada seperti air yang muncul dari aspal. Itu adalah fata morgana. Itu salah satu contoh dari pembiasan cahaya. Oke, pembiasan cahaya
cahaya itu merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium yang lain yang kerapatan optiknya berbeda. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi ketika kita melihat kolam, dasar kolam itu terlihatnya dangkal karena cahaya melalui pertama itu datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat, sehingga pemantulannya itu mendekati garis normal sehingga terlihat dangkal. Padahal jika kita masuk ke kolamnya itu bisa jadi kolam tersebut itu dalam. Yang kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika kita menyinari senter dari akuarium, lalu sinar tersebut itu menembus dari air ke udara. Mungkin kalian pernah mendengar hukum Snellius atau kalian sudah baca di buku pakaian kalian hukum Snellius. Mungkin ada yang bisa mengemukakan hukum Snellius? Saya, Bu. Ya, silakan. Rumus hukum Snellius yaitu N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta R. Ya, betul, itu adalah rumus dari hukum Snellius ya. N1 adalah indeks bias medium 1. Jika pada kolam renang itu N1 itu pada saat cahaya melewati medium udara. Theta 1 merupakan sudut datang. Sedangkan N2 indeks bias medium yang kedua. Pada contoh yang pada kolam renang tadi, N2 itu saat cahaya melewati medium air. Dan theta 2 sama dengan sudut bias, lawan dari theta 1 yaitu sudut datang. Mungkin kalian pernah melihat pelangi ya. Mungkin kalian sudah beberapa kali melihat pelangi. Pelangi itu merupakan contoh dari dispersi, yaitu materi yang ketiga. Pada hari ini, dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik putih menjadi cahaya monokromatik, yaitu magiku hibinium, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Dari sini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Baik, di sini Bu akan memberikan soal untuk didiskusikan bersama kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, satu kelompoknya 3 orang. Baik, tugasnya yaitu menggambarkan hukum Snellius dan pemantulan teratur dan haus, serta menurut kalian apa contoh pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya di kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktu diskusi 15 menit, nanti kalian presentasikan di depan bersama satu kelompok. Diharap kalian membaca buku terlebih dahulu sebelum menjawab soal yang Ibu beri, agar kalian paham tentang apa itu hukum Snellius, pemantulan cahaya, pembiasan, dan interaksi.
benar dan sesuai buku yang kalian baca. Oke, untuk kelompok 1 dan 2 dipersilakan maju bergantian ya untuk mempresentasikan jawaban kalian ke teman-teman yang lain. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samia Safira Salsabila dengan absen 6. Saya Nita Bihapsari dengan absen 2. Saya Agung, absen 1. Baik, contoh dari pemantulan cahaya pada layar atau jendela. Contohnya yaitu bayangan kita terlihat pada layar TV yang mati atau kaca jendela. Maksudnya permukaan kaca atau layar memantulkan sebagian cahaya dari tubuh kita sehingga menciptakan bayangan. Kemudian yang kedua adalah pembiasan. Oke. Kemudian yang kedua adalah pembiasan. Pensil dalam gelas berisi air tampak patah. Jika sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil akan terlihat patah atau bengkok di permukaan air tersebut. Hal ini terjadi karena cahaya yang melewati air ke udara dibiaskan sehingga jalurnya berubah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai gambar dari pemantulan teratur dan pemantulan gaul. Yang atas itu pemantulan teratur, jadi bidangnya itu rata. Ketika yang sebelah sini adalah sinar datang, yang sini itu sinar datang. Kemudian yang tengah ini adalah garis normal. Ketika sinar datang dipantulkan pada bidang yang datar, maka sinar pantulnya akan membentuk sudut yang sama dengan sudut sinar datar. Yang bawah adalah pemantulan gaul. Yang di sini adalah sinar datang, yang sini sinar pantul. Jadi ketika cahaya itu terpantul pada bidang yang kurang rata, hasil pantulannya itu acak atau tidak teratur sehingga sudut-sudutnya juga acak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, jawaban kami itu yang pertama, yang permukaan air, contohnya melihat pantulan pohon atau gedung di permukaan danau atau kolam yang tenang. Nah, dijelaskan sebagai berikut. Air yang tenang berfungsi seperti benih. Cahaya dari objek dipantulkan oleh permukaan air ke mata kita, menciptakan pantulan yang jelas. Yang kedua yaitu perubahan ukuran objek dalam air. Objek di dalam air tampak lebih besar daripada ukuran sebenarnya karena pembiasan cahaya di permukaan air. Jadi yang sudah dibahas tadi, hukum Snellius itu gambarnya seperti ini. Jadi apabila sinar datang masuk menuju bidang datar akan memantulkan cahaya keluar. Sedangkan untuk pemantulan teratur yaitu apabila sinar datang
melalui bidang datar akan memerlukan cahaya yang teratur. Jadi apabila sinar datarnya itu masuk ke dalam dan pantulannya akan teratur menuju keluar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang belum paham dari materi kita hari ini. Sudah, Bu. Oke, Ibu harap kalian mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal nanti jika ada soal di ulangan. Baik, Ibu harap kalian tidak hanya belajar hari ini tentang materi ini, mungkin kalau mendekati ujian Ibu bisa mengulang materi-materi yang Ibu bahas hari ini. Mungkin ada yang perlu kalian sampaikan tentang materi ini yang tidak mengerti atau apa, mungkin yang belum terjawab pertanyaan kalian. Iya, Bu. Oke, baik, bisa Ibu akhiri ya. Mungkin bisa dibimbing doa terlebih dahulu, Sonia. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.